Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya dalam kesempatan ini, dalam lanjutan webinar CV Konsultan Indonesia yang periode yang ke-10. Nah, adapun materi kita pada malam hari ini yaitu tata cara pengadaan konsultan appraisal yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Tommy Darlinanto, SH MHum, selaku Advisor LKPP RI. Untuk mempersingkat waktu, kepada Pak Tommy Darlinanto, kami persilahkan. Ya, selamat malam Mas Fadil. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya mohon izin share screen. Siap-siap, Pak. Kelihatan belum ya? Sebentar. Sudah Mas, kelihatan? Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya cintai, selamat malam. Semoga dalam keadaan sehat selalu Bapak Ibu. Dan nanti saya bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu terkait dengan tata cara pengadaan konsultan appraisal pada malam hari ini. Nah, sebelum ke materi, alangkah lebih baiknya agar saya dan Bapak Ibu bisa saling mengenal. Saya perkenalkan nama saya dulu. Ya, ini kurikulum vitae saya, Bapak Ibu. Saya Tommy Darlinanto. Saya lahir di Gunung Kidul 1 April 1981. Kemudian pendidikan saya S1 dan S2-nya di Universitas Atmajaya Yogyakarta, saya mengambil hukum. Kemudian nomor handphone saya, Bapak Ibu itu bisa catat 081227358008. Kalau Bapak Ibu semua ingin curhat atau ingin berdiskusi tentang pengadaan barang jasa, saya persilahkan menghubungi saya, tentunya SMS dulu atau WA dulu ke nomor saya tersebut. Kemudian riwayat pekerjaan saya, Bapak Ibu, saya setelah lulus bekerja di staf hukum di kantor notaris Vincentius Henry Surakarta. Kemudian setelah itu saya menjadi credit legal officer di Bank OCBC atau yang dulu namanya NSP di Yogyakarta. Nah, setelah di OCBC saya pindah lagi ke legal officer di Bank BI atau Maybank saat ini di Yogyakarta juga. Di tahun 2009 saya pindah ke PNS atau ASN. Di saat itu jabatannya adalah pemberi bantuan dan konsultasi hukum di Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunung Kidul. Nah, kemudian saya diangkat menjadi Kasih Perlindungan Anak, dinas yang sama tapi beda nomenklatur di DP3AK, BPM dan D Gunung Kidul. Dan tahun 2019 saya dipindah di sekretariat daerah menjadi Kasubag Pembinaan dan Advokasi PBJ. Kemudian saya saat ini itu sebagai pengelola pengadaan barang jasa ahli muda bagian layanan pengadaan Setda Kabupaten Gunung Kidul. Pengalaman pengadaan barang jasa saya sejak tahun 2011 sudah menjadi pokja pemilihan maupun pejabat pengadaan sampai dengan sekarang. Kemudian ikut menjadi advisor LKPP dan kemarin juga sempat menjadi pendamping kontrak, karena sekarang pendamping kontrak itu sudah tidak ada, sudah menjadi satu dengan advisor LKPP. Itu Bapak Ibu perkenalan singkat dari saya. Mohon maaf kalau di rumah ini ada gangguan karena rumah saya pinggir jalan besar. Mohon maaf nanti kalau ada suara yang tidak jelas, disampaikan saja apa yang belum jelas. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, berbicara mengenai pengadaan atau appraisal atau penilai, jasa penilai ini,
ada beberapa regulasi yang perlu kita baca, Bapak Ibu. Yang pertama tentunya saja Perpres 12 tahun 2021, kemudian Perlem LKPP nomor 12 tahun 2021, Perlem LKPP nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian ada ini yang terbaru, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, ini para PPK yang punya kegiatan untuk appraisal atau jasa penilai untuk tanah ini mohon memperhatikan peraturan-peraturan ini, dan ada beberapa peraturan lainnya tersebut. Oke. Untuk regulasi ini Bapak Ibu semua bisa searching, bisa cari sendiri ya Bapak Ibu terkait dari regulasinya tersebut. Nah, apa sih jasa penilai atau appraisal service business ini? Bapak Ibu, ini merupakan usaha jasa profesional. Jadi yang dibutuhkan adalah memberikan penilaian yang secara objektif maupun independen terhadap aset atau properti. Dan usaha jasa penilai ini berpredikat sebagai lembaga kepercayaan yang dibutuhkan untuk kepentingan pihak-pihak yang mengadakan transaksi perdagangan. Secara umum seperti itu, dan kata appraisal sendiri didefinisikan sebagai proses mengestimasi nilai, an estimate value set upon property. Nah, kemudian kita sebagai pemerintah ini dalam rangka good governance, kenapa kemudian kita membutuhkan jasa appraisal atau penilai aset ini? Tentunya kalau untuk yang aset tanah itu digunakan untuk penentuan, dasar penentuan jumlah atau besarnya ganti rugi yang akan diberikan kepada masyarakat yang tentunya tanahnya terkena dampak terkait dengan pengambil alihan maupun kegiatan atau proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi secara umum jasa penilai seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita sedikit mengulas tentang PP nomor 19 tahun 2021 itu. Tentuan mengenai pengadaan tanah adalah kegiatan yang menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil. Kemudian objek pengadaan tanah, ya tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah, bangunan tanah. Tadi saya sampaikan terkait ganti kerugian kepada masyarakat itu didefinisikan sebagai penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, pengelola dan atau pengguna barang dalam proses pengadaan tanah. Nah, Bapak Ibu, instansi yang memerlukan appraisal tanah atau memerlukan tanah tadi yang akan di-appraisal ini bisa lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah, non-kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, badan bank tanah, badan usaha, dan tentunya ini semua adalah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kemudian apa sih definisi kepentingan umum ini? Definisi ini berasal dari PP tadi, Bapak Ibu, nanti bisa dibaca, bisa di-download. Kemudian kepentingan umum ini adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan itu ada pasal 2 huruf A sampai dengan huruf X. Ini ada beberapa contohnya yang Bapak Ibu bisa cari, ini hanya sampai N tadi saya tuliskan, mulai dari pertahanan keamanan, kemudian untuk kantor pemerintah, fasilitas keselamatan umum, jalan, dan yang lainnya. Terowongan, nah ini Bapak Ibu bisa baca tanah untuk kepentingan umum itu yang seperti apa kepentingan umum tersebut. Nah ini teman-teman PPK yang memang akan menggunakan jasa konsultan atau appraisal tadi, acuannya adalah ketentuan ini. Nah di dalam PP tersebut ini ada beberapa tahapan terkait dengan pengadaan tanah. Nah, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil, Bapak Ibu. Nah, posisi pengadaan barang jasanya di mana?
Di perencanaannkah, di persiapankah, atau di pelaksanaan, atau di penyerahan? Oke, Bapak Ibu mungkin ini tadi saya lupa nggak membuat apa namanya. Biasanya saya pakai Kahoot untuk tanya jawab, tapi malam ini saya belum membuatnya. Jadi kita lanjutkan tahapannya itu di pengadaan barang jasanya di mana. Nah, mari kita coba dulu terkait dengan perencanaan pengadaan tanah ini. Dasar perencanaannya ada pada pasal 4 PP tadi, kemudian rencana tata ruang dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, atau rencana kerja pemerintah atau instansi yang memerlukan tanah. Jadi dasar perencanaannya ada di perencanaan tata ruang dan prioritas pembangunan. Kemudian dalam perencanaan pengadaan tanah dapat menunjuk lembaga profesional terkait dan atau ahli. Ini berarti dalam proses perencanaan masih belum membutuhkan proses pengadaan barang jasanya. Kemudian di persiapan pengadaan tanah ini dilaksanakan oleh tim persiapan. Jadi dibentuk tim persiapan yang beranggotakan bupati, wali kota, perangkat daerah, provinsi terkait, instansi yang memerlukan tanah, instansi pemerintah yang menyelenggarakan bidang pertanahan, dan yang dianggap perlu untuk dilibatkan. Dan tugasnya tim ini di pasal 11 ayat 1. Nah, kemudian ini pada tahapan pelaksanaan pengadaan tanah di penetapan penilai pasal 67. Bapak Ibu di sini lihat bahwa angka 1, 2, dan ketiga ini pengadaan jasa penilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, Bapak Ibu, pengadaan barang jasa pemerintah tadi saya sudah sampaikan di awal, ada Perpres 12 2021 yang merubah Perpres 16 tahun 2018, kemudian ada Perlem 12 2021, kemudian ada Perlem nomor 5 tahun 2021 tentang pengadaan yang dikecualikan. Nah, ini regulasi-regulasi itu di dalam proses pelaksanaan, Bapak Ibu. Pelaksanaan pengadaan tanah. Nah, saya lanjutkan. Jadi dari tahapan ini adalah tahapannya di pelaksanaan pengadaan tanah yang membutuhkan proses pengadaan yang diatur dengan peraturan mengenai pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, tugas penilai di pasal 68 ini, penilai bertugas melakukan penilaian besarnya ganti kerugian per bidang tanah, meliputi A. tanah, B. ruang atas tanah, dan ruang bawah tanah, C. bangunan, D. tanaman, E. benda yang berkaitan dengan tanah, dan atau F. kerugian lain yang dapat dinilai. Yang kedua, penilai atau penilai publik melaksanakan tugas setelah menerima salinan dokumen perencanaan, daftar nominatif, dan peta bidang tanah dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yang dituangkan dalam berita acara. Nah, tugas diselesaikan paling lama 30 hari sejak berita acara ditandatangani. Jadi dari pasal 68 ini, maka pelaksanaan pekerjaan untuk appraisal tanah ini maksimal 30 hari sejak berita acara ditandatangani. Nah, kemudian penilai pertanahan adalah penilai publik yang telah mendapat lisensi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria atau pertanahan dan tata ruang untuk menghitung nilai objek kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau kegiatan pertanahan dan penataan ruang. Penilai publik tadi dijelaskan sebagai berikut. Adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapatkan izin praktik penilaian dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Oke. Selanjutnya, peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan nomor 101 PMK 01 2014 tentang penilai publik sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan 228 PMK 01/2019. Kemudian KJPP adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi penilai publik dalam memberikan jasanya. Jadi ini dasar pembentukannya Bapak Ibu, kemudian ketentuan umum untuk pendirian kantor jasa penilai publik. Ini nomor 1, KJPP berbentuk perseorangan harus didirikan oleh seorang penilai publik yang sekaligus bertindak sebagai pimpinan. Kemudian nomor 2, KJPP berbentuk persekutuan perdata atau firma, dan selanjutnya nanti Bapak bisa membaca sendiri Bapak Ibu terkait dengan ketentuan pendirian kantor publik ini. Kemudian terkait dengan bidang jasa penilaian atau klasifikasi pada pasal 5 Permenkyu 228 PMK 01 2019, penilai ini ada 4 kategori Bapak Ibu. Ada penilai properti sederhana, kemudian penilaian properti, kemudian yang ketiga penilaian bisnis, dan yang keempat penilaian personal properti. Ini ada 4 klasifikasi. Kemudian penilai publik ini dalam memberikan jasa penilaian atau jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penilaian harus sesuai dengan klasifikasi izin penilaian publik yang dimiliki. Jadi kalau misalkan kita butuh penilai properti sederhana, kita nggak bisa menggunakan penilai properti bisnis maupun properti atau personal properti. Jadi tidak bisa saling melengkapi atau saling digunakan silang. Jadi harus yang sesuai dengan klasifikasinya. Kemudian penilai publik dalam memberikan penilaian wajib melalui KJPP. KJPP dapat berbentuk perseorangan atau badan usaha, baik persekutuan perdata maupun firma. Nah, ini untuk pelaksanaan pembangunan tadi, pasal 117, instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan pembangunan secara parsial maupun keseluruhan setelah melakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Ini diproses pelaksanaannya tadi. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya, biar nanti sesi tanya jawabnya di belakang. Kita lanjutkan mengenai proses pengadaan appraisal atau jasa penilai berdasarkan regulasi Perpres maupun Perlemnya. Nah, secara garis besar, Bapak Ibu, tata cara pengadaan barang jasa untuk appraisal atau jasa penilai ini dibagi menjadi 3. Ada yang menggunakan pengadaan langsung untuk yang nilainya sampai dengan 100 juta. Ini dasarnya juga menggunakan Perlem LKPP 12 tahun 2021. Kemudian yang menggunakan seleksi, nilainya di atas 100 juta, menggunakan Perlem LKPP 12 tahun 2021. Kemudian ada yang menggunakan pengadaan yang dikecualikan, ada dibagi nilai yang sampai 200 juta, kemudian nilai yang di atas 200 juta, ini menggunakan Perlem LKPP 5 tahun 2021. Ya, secara garis besar ini ada 3 cara, pengadaan langsung, seleksi, dan pengadaan yang dikecualikan, Bapak Ibu. Ya, ini saya sharing ya Bapak Ibu untuk terkait dengan contoh yang pernah dilaksanakan di Kabupaten Gunung Kidul maupun sampai saat ini juga sudah dilaksanakan. Bapak Ibu bisa lihat di LPSE kami. Waktu itu kita melakukan pengadaan appraisal jasa penilai tanah pada tahun 2019. Pertama kali dilaksanakan dengan metode seleksi. Namun karena pada pelaksanaannya seleksi ini tidak diperoleh pemenang, tidak ada yang lulus evaluasi saat itu. Kemudian karena pertimbangan waktu dan karena sudah gagal, kemudian digunakan saat itu masih Perlem LKPP nomor 12 tahun 2018, Perlem LKPP pengadaan yang dikecualikan. Waktu itu paketnya biaya appraisal pengadaan tanah Tawang-Alang yang akan digunakan sebagai jalan, itu nilai pagunya 2 miliar dan HPS-nya 1,5 miliar. Ini Bapak Ibu ada
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi bangunan untuk kepentingan umum sampai dengan Perpres dan Perlemnya tadi. Saya lewati saja. Kemudian apa yang dibuat oleh PPK? Jadi teman-teman PPK ini membuat HPS, KAK, dan rancangan kontrak. Kalau menggunakan yang Perlem 12 2021 atau pengadaan langsung maupun seleksi tadi. Kemudian mensyaratkan kualifikasi, saat itu disyaratkannya badan usaha kualifikasi kecil, kemudian berbentuk badan usaha yang telah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan RI untuk cabang KJPP yang dibuka oleh KJPP yang telah mendapatkan izin pembukaan cabang KJPP dari Menteri Keuangan RI. Jangka waktu pelaksanaannya selama 30 hari, kemudian kantor jasa penilai publik yang selanjutnya disebut KJPP ini adalah badan usaha yang mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi penilai publik dalam memberikan jasanya. Tadi saya sudah sampaikan itu. Nah, ini waktu itu proses seleksinya sama seperti seleksi pada umumnya. Ada prakualifikasi, kemudian ada dokumen pemilihannya. Nah, kemudian di dalam KAK-nya yang disusun oleh PPK ini waktu itu ruang lingkup pekerjaannya melakukan survei pengumpulan data dan informasi tentang nilai pasar tanah dan kawasan yang ditentukan, melakukan analisa data dan informasi harga tanah masing-masing zona pada lokasi yang ditentukan, kemudian memberikan kesimpulan tentang harga tanah per meter persegi pada lokasi yang telah ditentukan, penilaian harga tanah, pembangunan, dan tanaman untuk ruas jalan Tawangalang. Kemudian keluarannya opini tertulis atas nilai ekonomis terhadap perkiraan harga tanah, bangunan, dan tanaman pada lokasi yang akan dibebaskan. Nah, untuk laporannya ini disampaikan mulai dari laporan pendahuluan, laporan pelaksanaan pekerjaan, ada lama waktu, kemudian metode-metode yang dilakukan, kesimpulan mengenai nilai nyata tanah per meter per bidang pada lokasi yang ditentukan, dan rekomendasi permasalahan setelah solusinya dari aspek psikososial masyarakat terkait dengan pembebasan tanah. Kemudian ada lampirannya kisaran nilai nyata tanah per meter persegi per zona terhadap kawasan yang terkena pembangunan jalan tersebut. Ini kan akan digunakan untuk jalan Tawangalang. Kemudian jumlah bidang tanah dan luasan lahan. Kemudian tenaga ahli yang dibutuhkan oleh PPK waktu itu ada tim leader, kemudian penilai berizin properti, penilai madya, penilai pratama, kemudian ada surveyor atau pelaksana inspeksi yang untuk tenaga pendukungnya, tenaga administrasi, dan operator komputer. Kemudian ada biaya-biaya non-personil, nanti di HPS saya jelaskan. Nah, ini untuk tim leader itu yang disyaratkan mempunyai izin penilai publik dari Kementerian Keuangan RI yang masih berlaku, lisensi dari BPN tentang penilaian pertanahan, pernah mengikuti PKP SPI 306 dan atau SPI 204. Kemudian syaratnya S1, sekurang-kurangnya pengalaman antara 10 sampai 20 tahun. Itu untuk yang tim leadernya. Kemudian penilai berizin, ini harus mempunyai izin penilai publik dari Kementerian Keuangan RI yang masih berlaku, kemudian lisensi dari BPN tentang penilaian pertanahan sama seperti tadi, SPI 306 atau SPI 204, kemudian sarjana non keguruan atau S1, sekurang-kurangnya berpengalaman efektif 10-20 tahun, berdasar tahun mulai keanggotaan MAPI dan atau keanggotaan profesi lain sejenis dengan menunjukkan sertifikat pendidikan atau bukti lain yang dapat diverifikasi oleh Dewan Pengurus MAPI. Kemudian untuk penilai madya dan penilai pratama hampir sama, tapi berbeda tahun. Ini untuk personilnya Bapak Ibu. Kemudian bentuk laporannya tadi ada laporan rencana mutu kontrak, ada laporan awal atau draft, ada laporan akhir. Nah, HPS-nya sama seperti yang HPS konsultan pada umumnya. Ini ada biaya langsung personil, tenaga ahli, tenaga pendukung. Kemudian biaya langsung non personil ada transportasi, akomodasi, biaya komunikasi,
alat tulis kantor, peralatan GPS, mengukur jarak laser, laporan-laporan dan lain-lain ini biaya langsung non personilnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian rancangan kontraknya waktu itu menyesuaikan dengan dokumen pemilihan yang dipilih. Kalau misalkan pengadaan langsung ya dipakai untuk dokumen pengadaan langsung, kalau seleksi ya menggunakan seleksi itu badan usaha maupun perorangan. Ini Bapak Ibu bisa download nanti, bisa dibuka Mas kami. Ada beberapa contoh yang menggunakan pengadaan langsung maupun seleksi. Ini bisa dilihat, ini ada biaya appraisal, ini nilainya 50 juta. Kemudian nilai HPS paketnya 49.873.000. Ini menggunakan pengadaan langsung. Kemudian ini ada contoh lagi menggunakan pengadaan langsung. Ini dari Kota Palangkaraya. Kemudian ini menggunakan tender, menggunakan seleksi maksudnya. Seleksi prakualifikasi 2 file kualitas dan biaya dengan nilai 1,9, HPS-nya 1,690. Sulawesi Selatan. Nah, kalau yang tadi Bapak Ibu yang pengadaan langsung maupun melalui seleksi itu ya sama seperti proses yang sudah kita ketahui menggunakan pengadaan langsung maupun menggunakan MDP seleksi. Tapi kalau yang ini yang jasa penilai pengadaan yang dikecualikan ini mendasarkan pada Perlem LKPP nomor 5 tahun 2021. Di situ disebutkan bahwa pengadaan yang dikecualikan adalah pengadaan barang jasa yang ketentuannya dikecualikan baik sebagian atau seluruhnya dari ketentuan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres 16 2018-nya. Jadi pengadaan yang dikecualikan ini Bapak Ibu mengecualikan baik sebagian atau seluruhnya ketentuan Perpres tadi. Nah, di lampiran 2 Perlem tersebut menunjukkan bahwa angka 2 pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan. A.3 jasa profesi tertentu yang standar remunerasi atau imbalan jasa atau honorarium, layanan keahlian, praktek pemasaran dan atau kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya antara lain adalah G jasa penilai. Jadi jasa penilai ini termasuk di dalam daftar PBJ yang dikecualikan. Siapa pelaku pengadaan untuk PBJ yang dikecualikan ini? Sama, ada PAKPA, ada PPK, ada pejabat pengadaan, ada Pokja pemilihan, ada penyedia, dan pihak lain. Bisa pihak yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau pihak yang dibutuhkan sesuai peraturan pimpinan PLO atau PLUD. Kemudian PPJ yang dikecualikan atau praktek bisnis yang sudah mapan ini pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktek bisnis yang sudah mapan. Merupakan pengadaan barang jasa yang pelaksanaan praktik transaksinya berlaku secara umum dan terbuka sesuai dengan kondisi pasar yang telah memiliki mekanisme transaksi sendiri. Pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktek bisnis yang sudah mapan dapat dilaksanakan melalui kompetisi, mengikuti lelang, atau metode pemilihan yang lain seperti pembelian, sewa, pemesanan, langganan, atau cara lainnya. Nah, ini tahapannya untuk pengadaan yang dikecualikan untuk pengadaan jasa profesi tertentu yang tersandar remunerasi tadi, contohnya salah satu contohnya adalah jasa penilai, ada beberapa yang lainnya Bapak Ibu, tapi kita berbicara tentang penilai tanah, maka tahapannya seperti ini. Mulai dari perencanaan, kemudian persiapan pengadaan, kemudian persiapan dan pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak. Ini tahapannya di dalam Perlem 5 2021 tersebut. Nah, untuk tahapan perencanaan, Bapak Ibu, sesuai dengan ketentuan dalam Perlem LKPP tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian untuk penyusunan RAP dengan memperhatikan standar remunerasi yang diterbitkan oleh asosiasi jasa profesi tadi. Sesuai dengan profesi yang akan kita minta untuk mengerjakan paket di tempat Bapak Ibu.
Kemudian pada tahapan persiapan pengadaan, ini PPK menyusun KAK, kemudian RAB dengan memperhatikan pagu anggaran dan standar remunerasi yang diterbitkan oleh Asosiasi Jasa Profesi, dan menyusun rancangan kontrak. Nah, apabila nilai sampai dengan 200 juta, maka diproses oleh pejabat pengadaan. Kalau nilainya di atas 200 juta, maka diproses oleh Pokja Pemilihan, Bapak Ibu. Kemudian penyusunan HPS atau RAB tadi. Nah, kalau untuk jasa penilai tanah, ini Bapak Ibu bisa dilihat di websitenya MAPI, ORID, itu ada remunerasi yang dipublish itu masih remunerasi tahun 2017. Saya belum mendapatkan yang terbaru terkait dengan remun tersebut, apakah sudah ada kenaikan atau belum. Yang terpublish baru remun 2017 ini. Ini mengacu ke sana. Nah, itu di dalam remun tadi ini ada gaji dasar mulai dari partner director, partner manager, general manager, skill, semi skill, kemudian penilai propertinya, untuk billing rate harian tenaga pendukung, dan yang lainnya Bapak Ibu bisa cek di sana. Untuk penilaian pengadaan tanah, pedoman standar penggunaan jumlah Mendes, penilai dan tenaga pendukung untuk perhitungan imbalan jasa penilaian pengadaan tanah. Ini berdasarkan luas tanah, kemudian ada contoh format penghitungan besaran imbalan jasa penilai. Ini ada biaya langsung, kemudian ada juga seperti biasa kita buat biaya langsung non personel, kemudian ada biaya transportasi, misalkan itu di luar daerah. Nah, kemudian setelah tahapan perencanaan tadi, kita lanjut ke tahapan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia. Untuk pemilihan penyedia dilakukan melalui kompetisi atau metode pemilihan lainnya, seperti pembelian, sewa, pemesanan, langganan, dan cara lainnya. Untuk pemilihan penyedia dengan metode kompetisi ini untuk pagu anggarannya yang di atas 200 juta. Kemudian kalau misalkan lebih 200 juta tetapi mau tidak menggunakan kompetisi, itu Bapak Ibu harus yakin bahwa ini hanya dimiliki oleh satu profesi yang hanya satu yang disediakan oleh satu pelaku usaha saja. Kalau dilihat di atas 200 juta dengan tidak menggunakan metode kompetisi, itu Bapak harus memastikan, Bapak Ibu memastikan bahwa hanya satu pelaku usaha saja ini yang bisa menyediakan kalau nilainya di atas 200 juta tadi dengan metode non kompetisi. Tapi kalau untuk metode kompetisi, untuk yang pagu anggaran di atas 200 juta. Nah, kemudian pada tahapan persiapan dan pelaksanaannya, pemilihan penyedia melalui pembelian atau sewa, pemesanan, langganan, cara lainnya dilaksanakan untuk pengadaan barang jasa dengan nilai pagu anggaran paling banyak 200 juta. Ya, ini yang non kompetisi. Bisa pembelian, sewa, pemesanan, langganan, atau cara lainnya. Kemudian untuk Pokja Pemilihan, ini tugasnya melakukan kompetisi tadi, memproses pemilihan penyedia melalui kompetisi. Atau pemilihan penyedia yang dilaksanakan oleh mulai pembelian, sewa, pemesanan, langganan, cara lainnya dengan pagu nilai anggaran paling sedikit di atas 200 juta. Dalam melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan dapat dibantu oleh tim teknis. Kemudian tim teknis ini membantu menyusun kriteria teknis dan perkiraan harga barang jasa tersebut. Kemudian untuk pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pengadaan ini untuk yang pagu anggarannya paling banyak 200. Kemudian bisa diminta minta bantuan tim teknis untuk membantu menyusun kriteria. Kemudian Bapak Ibu dalam kompetisi ini Pokja dan tim teknis yang pertama kali harus dilakukan adalah melaksanakan survei pasar ketersediaan jasa profesi sesuai kriteria yang ditetapkan. Surveinya bebas, survei pasar itu boleh
menggunakan survei online maupun mau mendatangi penyedia atau jasa penilai yang ada di lokasi Bapak Ibu sekitar. Kemudian Pokja membuat pengumuman dan mengundangkan peserta untuk menyampaikan dan mengundang peserta untuk menyampaikan penawaran harga. Kemudian yang ketiga, melakukan evaluasi penawaran harga. Yang keempat, menetapkan peserta terpilih berdasarkan nilai penawaran terendah. Kemudian Pokja mengundang peserta untuk menyampaikan paparan atau wawancara penawaran harga apabila penawaran harganya sama. Kemudian melakukan penilaian atas hasil paparan atau wawancara. Kemudian menetapkan peserta dengan nilai tertinggi dari hasil wawancara dan penilaian penawaran tadi. Kemudian Pokja melakukan negosiasi teknis harga kepada peserta di tahap akhirnya. Nah, kemudian untuk tahapan bila melalui pembelian atau sewa, pemesanan, langganan, atau cara lainnya, ini bisa dilakukan PP atau Pokja, dibantu tim teknis, mengidentifikasi pelaku usaha yang dianggap mampu. Kemudian PP atau Pokja mengundang satu pelaku usaha yang dianggap mampu untuk menyampaikan penawaran harga. PP atau Pokja dapat mengundang peserta untuk menyampaikan paparan atau wawancara. PP atau Pokja dibantu tim teknis melakukan penilaian atas penawaran dan hasil wawancara. Kemudian PP atau Pokja melakukan negosiasi harga. Ya, untuk tahapan pelaksanaan kontrak, pembayaran kepada penyedia berdasarkan surat perjanjian kerja atau surat perjanjian yang disusun oleh PPK sejak persiapan tadi. Nah, ini kalau yang untuk pengumuman metode pengadaan yang dikecualikan dengan metode kompetisi, Bapak Ibu bisa cek di dokumennya teman-teman di UKPBJ Temanggung, ini sudah pernah melaksanakan pengadaan belanja jasa pihak ketiga appraisal loss kios pasar daerah di tahun 2020. Ini berarti masih menggunakan Perlem LKPP 12 2018 karena yang baru itu Perlem 5 tahun 2021 baru saja diterbitkan beberapa bulan yang lalu, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang menjadi diskusi kita malam hari ini, mungkin nanti ada yang mau sharing yang sudah pernah melaksanakan pengadaan dikecualikan terkait dengan pengadaan tanah ini. Manakah model pemilihan yang paling tepat? Apakah Perlem 12 2021 menggunakan pengadaan langsung atau seleksi, atau Perlem LKPP 5 2021 pengadaan yang dikecualikan? Nah, ini yang menjadi diskusi kita nanti. Kira-kira lebih baik yang mana, Bapak Ibu? Nah, mungkin itu paparan dari saya. Songo papat unjul 6 monawi lepat nyuwun pangapunten. Ini ada makanan khas di kabupaten kami, ada belalang, itu belalang goreng, Bapak Ibu. Monggo nanti kalau sempat sudah selesai PPKM-nya bisa main ke Gunung Kidul. Tadi di slide-slide kami juga ada beberapa objek wisata yang ada di slide kami tadi. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Tommy atas materinya tadi tentang tata cara pengadaan konsultan appraisal. Nah, langsung saja kita masuk dalam sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan tulis di kolom chat atau bisa raise hand langsung. Nah, di kolom chat ini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu dari Pak Darsono, Itjen Kemenhub. Nah, Punten bertanya, bagaimana PPK mendapat keyakinan yang memadai bahwa appraisal telah objektif membuat penilaian atas suatu lokasi, termasuk bagaimana meyakinkan objektivitas data-data menilai yang digunakan oleh appraisal. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Darsono, Itjen Kemenhub. Jadi kalau kita meyakini kinerja appraisal, itu kan data-data yang awal itu sudah kita sampaikan kepada appraisal yang akan kita hire atau kita pekerjakan, karena ini sifatnya adalah kepercayaan, dan tingkat kepercayaan itu kita memilih
appraisalnya juga sudah berdasarkan kualifikasi dan sudah jam terbangnya juga tentunya appraisal ini kalau misalkan menilai salah itu pasti ada konsekuensinya. Dan data-data itu pasti sangat kompleks data-datanya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya data real PBB, SPPT PBB yang ada, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial kemasyarakatan yang ada di lingkungan tersebut. Sehingga penilai ini pasti akan sesuai dengan kaidah-kaidah profesionalnya, dia akan menilai seoptimal mungkin, sebaik mungkin, sehingga dapat menjadikan dasar bagi pemerintah untuk misalkan tadi untuk kasus ini kan memberikan ganti rugi kepada masyarakat karena tanahnya akan digunakan untuk pembangunan jalan itu. Jadi konsultan ataupun jasa penilai appraisal yang kita hire itu pasti sudah memenuhi syarat-syarat kualifikasi dan memenuhi syarat-syarat pengalaman profesionalnya dia, Pak. Begitu jawaban yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan masih ada yang perlu didiskusikan, bisa langsung tanya jawab mungkin, sharing gitu, Mas. Ya baik, terima kasih jawabannya Pak Tommy. Dari Pak Darsono, apakah ada tanggapan atau sebelum kita lanjut? Oh ya, mungkin itu saja. Nah, Oke. kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ferry Yuda Mangiwa. Bagaimana PPK menilai parameter penyusun harga tanah yang dibuat apresial, tidak menyalahi ketentuan? Dan pertanyaannya ada dua, dan yang kedua adalah apakah ada ketentuan dalam penentuan besaran anggaran jasa apresial, misal 10 juta per hektar? Mungkin itu tadi salah tulis ya, Mas. Ini appraisal harusnya ya. Jadi kalau PPK ini akan menilai, makanya kan PPK harus membuat KAK tadi. Dan KAK itu sebisa mungkin, sedetail mungkin dibuat Bapak Ibu. Jangan KAK-nya itu outputnya apa, mintanya apa, itu tidak jelas. Sehingga nanti ya. Halo, kedengeran Mas? Ya, ya. Tadi Silakan Pak. Ya, jadi kalau misalkan PPK tadi sudah membuat dalam kerangka acuan kerjanya ataupun dalam karakteristik pekerjaan tadi, maka appraisal pun juga akan mengikuti ketentuan-ketentuan itu maupun ketentuan-ketentuan profesional dia dalam melaksanakan ketugasannya sebagai appraisal. Ketugasan appraisal ini kan ada regulasinya, tadi sudah saya sampaikan beberapa regulasi appraisal, termasuk appraisal ini juga akan dilakukan penilaian juga oleh kementerian terkait dengan kinerjanya. Kemudian apakah ada ketentuan dalam penentuan besaran anggaran appraisal itu 10 juta atau per hektarnya? Jadi tidak ada ketentuan, sesuai kebutuhan saja. Dan tadi kan juga sudah ada tabel dari kalau misalkan itu tadi menggunakan remunerasi yang dikeluarkan oleh teman-teman profesional di MAPI atau masyarakat Forum Kantor Jasa Penilai Publik FKJPP MAPI itu, Bapak Ibu bisa melihat di sana berapa besaran anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan pengadaan atau penilaian terhadap tanah yang akan dibebaskan tadi atau akan dibeli dari masyarakat. Jadi tidak ada ketentuan berapa, tetapi anggarannya itu ya disesuaikan dengan remunerasi saja. Diremunerasi jadi kebutuhannya berapa tenaga ahlinya itu juga disesuaikan. Ini Pak Suyadi Patmo sudah membantu menjawab pertanyaannya tadi, Mas. Ya. Ini Pak Suyadi Patmo juga sudah banyak pengalaman kayaknya terkait dengan menilai tanah ini, mungkin bisa sharing Pak Suyadi, monggo. Boleh, Mas? Oh ya, itulah tadi. Mungkin ada pertanyaan lain dari para peserta. Silakan Raisen, atau mau ada sharing-sharing dengan Pak Tommy, silakan langsung saja Raisen.
Ataukah ada pertanyaan lain? Mungkin Pak Suyadi Padmo ada yang mau disampaikan? Ini ada teman saya Pak Suyadi nih Mas, mungkin yang kemarin harus memproses. Iya, Halo Pak Suyadi. Pak Suyadi, bagaimana Pak? Bapak Ibu yang lain mungkin ada ingin Yang lain? pertanyaan? Pak, saya mau izin bertanya. Oh Ya, ya, silakan Bu dari mana Bu? Iin. Bu Iin ya. Silakan Bu. Halo Bu. Halo, suaranya jelas Pak? Iya, Halo? iya jelas. Jelas Bu. Silakan Bu. Jadi gini, saya mau bertanya, jika appraisalnya itu sudah dilakukan, misalkan di Pemda, kemudian alokasi keuangannya itu tidak ada, kemudian dia Pemda ini minta ke anggarannya minta ke Kementerian PUPR misalkan ya gitu. Nah, kan udah ada nih ya nilai pembebasan lahannya. Yang saya ingin tanya, untuk pengauditan itu apakah akan bermasalah atau tidak karena asetnya kan bukan milik nasional. Kan kalau Kementerian PUPR kan nasional ya. Kalau Pemda kan provinsi ya gitu. Kalau hal terkait itu akankah bermasalah atau tidak kalau misalkan kementerian hanya melakukan pembayaran tapi masa pelaksanaan appraisalnya itu ada di Pemda seperti itu. Ya, terima kasih Bu Iin. Iya, Jadi Bapak. pertanyaannya spesifiknya ini ya, berarti kan misalkan appraisalnya itu sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tetapi Iya. untuk pembayarannya dilaksanakan oleh kementerian gitu ya. Iya, yang jadi khawatir itu akan bermasalah atau tidak ya karena kan terkait dengan aset tanah ya nantinya seperti itu. Oke, kalau menurut saya untuk appraisal yang dilakukan di pemerintah daerah itu kan kalau anggarannya dari pemerintah daerah, menurut saya kalau sudah valid dan sudah ada hasilnya oleh appraisal itu, maka hasilnya valid. Kemudian terkait dengan pembayarannya, apakah dibayar oleh kementerian ataupun oleh pemerintah itu kan atau pemerintah daerah itu menurut saya kalau sudah sesuai dengan nilai appraisalnya tadi ya tidak ada masalah karena nanti proses pensertifikatan itu kan harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah Mbak, bukan oleh kementerian untuk proses pensertifikatan. Oh, jadi nanti Jadi bisa kalau misalkan hasilnya sudah jelas, sudah ada hasilnya appraisal itu ya sudah bisa dipakai. Oh gitu. Terus oke, terima kasih Pak. Boleh nanya lagi Pak? Ya, silakan. Gini, waktu di hasil appraisal itu misalkan ada 8 bidang, tapi hanya 7 bidang menyetujui harga appraisal, tapi ada 1 bidang yang tidak setuju dengan harga appraisal. Even dia sudah selesai ya keluar berita hasil appraisalnya. Dan sebenarnya kekuatan dari berita dokumen appraisal itu berapa tahun itu sih Pak gitu. Terus yang kedua, apakah harga yang sudah dikeluarkan dari dokumen appraisal itu sifatnya itu mutlak, kan karena pasti kalau appraisal sudah berhitung ya dari harga bangunan, tanah, emosional ataupun yang berkaitan dengan pohon ataupun kolam dan ya yang kecil-kecilnya itulah gitu. Cuma pas 1 tahun 2 tahun kemudian si orang yang satu bidang ini tidak menyetujui, kalau ada satu bidang yang tidak menyetujui harga appraisal tersebut. Nah, apakah suatu saat nanti saat dia mengklaim bahwa mengklaim saya kan tidak setuju gitu, saya tuh ingin lebih harga ini gitu. Nah, jadi kekuatan si dokumen appraisal itu sampai berapa lama sih Pak? Ya, kalau tadi yang pertama terkait dengan
hasil appraisal tadi ada yang 8 bidang, 1 tidak setuju, itu kan itu bisa dikomunikasikan kembali apakah PPK menerima hasil itu atau tidak, Mbak, yang pertama. Menerima sih, Kalau PPK-nya sudah menerima karena kan udah apa ya, udah apa ya, endingnya appraisal ya kayak gitu kan 30 hari ya di pekerjaan laporan appraisal. akhir ya. Ya, Ya, di laporan akhirnya sudah diterima itu ya. di Sudah di laporan laporan akhir ya. iya di laporan akhirnya. Jadi di laporan akhir appraisal itu memang 7 bidang yang setuju, 1 bidang yang tidak setuju. Cuman si 1 bidang ini ke 1 tahun kemudian dia mengatakan bahwa saya kan tidak bersetuju dan harga yang diapresiasi pasti untuk saat ini harganya lebih tinggi lagi dong gitu. Jadi yang pas saat kita mau laksanakan pembayaran si 7 bidang ini kan jadi kemakan apa ya, kemakan hasutan bahwa harga itu tuh kita udah kasih tahu kan kalau harga itu berhitung nilai berapa tahun ke depannya. Naik ya. Kalau ini saya harus lihat kasuistiknya ya, Mbak. Kalau misalkan seperti ini. Halo? Iya, Ya, Bapak. jadi kalau harga appraisal yang dipakai itu kan saat itu. Jadi kalau memang ketentuannya harga ini dipakai untuk berapa lama, ini kan pasti ada di hasil outputnya waktu itu pada saat KAK disusun itu, hasil ini akan dipergunakan selama berapa lama, Mbak. Itu pasti ada di dalam ketentuannya yang disusun oleh appraisal ini, harga ini digunakan untuk berapa lama. Karena kalau untuk aset tanah itu memang ada kecenderungan kenaikan ya. Tapi bukan dalam dokumen appraisal itu sebenarnya udah termasuk sama nilai perhitungan berapa tahun ke depannya nggak sih, Pak? Ya makanya itu dari kajiannya si konsultan atau si appraisalnya itu harga itu dipakai untuk berapa, untuk periode berapa, itu pasti ada, Mbak. Berarti nanti saat misalkan saya melakukan appraisal itu di dokumen kajian laporan akhirnya memang sebaiknya harus dikasih apa ya? Ya, harus lebih jelas dalam KAK Ibu itu tertuang ya. KAK Ibu harus jelas. Iya, tertuang bahwa ini nilai appraisalnya itu untuk berapa lama, untuk waktu berapa lama, itu harusnya dituangkan, Bu. Terus Pak nanya lagi dong, maaf. Menghindari hal-hal seperti ini. Mau nanya lagi Pak, maaf. Ya. Kalau Ya, silakan, Bu. appraisal itu kemungkinan bisa dituntut sama pihak warga yang tidak menyetujui itu nggak sih Pak? Si konsultan appraisal itu bisa dituntut nggak sih Pak? Contoh nih, contoh sih sekarang saya ada pengalaman kan nih Pak, ada pengalaman bahwa waktu saat saya pembebasan lahan, saya menggunakan appraisal, memang ada 8 bidang, 7 bidang setuju, 1 bidang yang tidak setuju. Kemudian pas saat pembayaran itu oke lah 7 bidang itu menyetujui harga tersebut, cuma 1 bidang ini kan tidak setuju, sehingga apa ya, 1 bidang ini menuntut kita gitu kan, kita digugat kan, even kita menang, tapi yang saya kenapa dia tidak menggugat si appraisal, karena kan yang mengeluarkan nilai tersebut si appraisalnya gitu. Itu sih Pak, kenapa gitu, apakah memang tidak bisa digugat atau emang si penggugatnya tidak mengetahui? Karena saya bingung, kan yang mengeluarkan nilai itu kan si appraisalnya gitu, tapi kenapa kita yang digugat kayak gitu? Bingungnya di situ sih Pak, maaf. Jadi jangan bingung Bu In ya, karena waktu itu kan PPK ini kan sudah mengkontrak appraisalnya ya. Jadi hasilnya appraisal ini kan sudah diamini oleh PPK untuk membayar untuk pembebasan tadi. Jadi masyarakat ini misalkan dia ada appraisal tandingan untuk menggugat hasil dari PPK terhadap appraisal yang pertama ini, bisa-bisa saja masyarakat menggugat itu karena tidak menyetujui dengan harga tersebut. Nah, makanya pada saat pelaksanaan kontrak ini, baik PPK maupun appraisal ini kan harus lebih cermat lagi, Mbak, untuk apa outputnya itu sejauh mana outputnya untuk appraisalnya ini. Sehingga kalau misalkan nanti dari pihak masyarakat yang merasa dirugikan terhadap hasil appraisal ini, ya bisa saja menuntut atau menggugat terkait dengan hasil appraisalnya ini. Sangat bisa masyarakat untuk melakukan gugatan itu. Dan kebetulan karena
menerima appraisal ya harusnya pada saat waktu paparan akhir itu ya ditanyakan kembali Mbak, dipastikan lagi terkait hasil dari appraisal atau konsultan penilai jasa penilai. Itu kalau menurut saya kasusnya masyarakat bisa aja mengadukan dengan bukti-bukti yang ada di masyarakat dengan dia appraisal yang bisa untuk sehingga kelemahan ini dalam output maupun ruang lingkup pekerjaan harus didetailkan. Jadi inginkan dari hasilnya konsultan penilai didetailkan dalam KAK untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Iya Bapak, Pak izin tanya lagi Pak, maaf nih. Kalau kelemahan dari sebuah konsultan appraisal itu apa ya Pak ya? Yang pertama kan melihat secara kualifikasi perusahaan, pengalamannya bagaimana, personilnya seperti apa, kemudian tenaga ahlinya yang digunakan ini siapa aja, ini kan harus kita evaluasi atau teman-teman Pokja evaluasi dan PPK juga harus menentukan kualifikasinya perusahaan dan kualifikasinya tenaga ahli tadi, sehingga dalam proses evaluasi memang teman-teman Pokja ataupun teman-teman pejabat yang memproses ini hanya sebatas administrasi. Tapi kemudian kalau teman-teman PPK kan ini bisa kemampuan setelah ditetapkan menang tadi, apakah bisa melihat kemampuan si jasa penilai tadi atau appraisal ini, kemampuan untuk melaksanakan kontraknya seperti apa. Jadi dimensinya agak lebih luas kalau dari sisi PPK untuk meyakini dirinya akan berkontrak dengan jasa penilai tadi. Kemudian selain melihat kualifikasi, melihat pengalaman kerja juga track record yang bersangkutan terhadap hasil-hasil pekerjaan yang sebelumnya perlu dilakukan pencermatan kembali oleh PPK untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu sebelum berkontrak. Oke Pak ya Pak. Iya. Mungkin ada Pak Elias nih, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Elias dari sisi inspektorat. Iya, Siap. silakan. Saya ada Pak pengalaman. Ada pengalaman ya. Tunggu ya, saya ada pengalaman tentang appraisal. Jadi appraisal itu apa ya? Dia sebatas diberi tugas terhadap penilaian atas tanah, menaksir. Jadi angka-angka tanah itu harus melalui prosedur musyawarah dengan pemilik tanah. Ya, kalau itu jadi ya, betul, Pak. Kesepakatan itu tidak hanya pelaksana itu kesepakatan itu tidak hanya terjadi 1-2 kali. Jadi memang apabila tidak ada kesepakatan maka tanah yang ingin dilewati itu diingklap, maksudnya diingklap, tidak dilewati jalan. Dan ada ketentuan sebenarnya di appraisal itu untuk pengadaan tanah, tidak hanya ganti rugi berkaitan dengan tanah saja, bangunan, termasuk juga biaya-biaya ekonomis lainnya yang termasuk usahanya, pohon di atasnya juga Pak. Iya, di bawahnya ada biaya pemindahan, biaya kalau ada usahanya itu bagian dari perhitungan appraisal. Saya punya hitungan sih tentang appraisal, metode perhitungan appraisal. Karena saya pernah tangani perkara waktu di Kolaka itu, saya bantu konsultan hukum gitu. Jadi saya menghitung bangunan terhadap berapa sih ganti rugi yang adil dan layak itu dengan menghitung harga bangunan sekarang. Itu gitu saya Pak. Terima kasih Pak Tommy. Ya, terima kasih Pak Elias sharingnya.
Silakan Mas. Ini ada Pak Suryadi Patmo Oh nih. ya, Monggo Pak Terima Suryadi. kasih, Ji. Pak Suryadi, Pak Wajahnya Suryadi kok belum silakan muncul Pak. nih. Yes, Ji. Kalau ada yang mau Santai, di-sharing. santai aja, Ji. Saya nambahin dari tadi yang dari Jawa Barat terkait dengan berapa sih umur perencanaan apresial itu sesuai dengan PP 19 tahun 2021. Di situ disebutkan bahwa usia perencanaan apresial itu 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun, maka kalau tidak segera dilaksanakan, maka akan dilakukan apresial lagi. Jadi dokumen itu sudah istilahnya tidak berlaku expired gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang Baik, ya, kedua Pak. terkait Itu di peraturan apa Pak tadi Pak? peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 beserta juga di peraturan menteri. Kalau apresialnya dalam penilaian itu di peraturan menteri ATR BPN juga nomor 19 tahun 2021 juga seperti itu Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan tanah tadi, apa yang tadi ya? Ada perbedaan tadi Soal harga ada tanah ya. perbedaan dari 8. Soal harga tanah. Ya. Di sini memang dokumen apresial itu bersifat rahasia. Jadi jangan sampai bocor di para maklar tanah sehingga nanti harga-harga tanah yang mana pada saat ini dilakukan penghitungan, maka di tahun yang akan datang dengan tanah-tanah tersebut sudah berada di tangan maklar, maka harga tanah tersebut akan harganya melambung lebih tinggi. Seperti itu ya, Pak. Ya, berlipat-lipat. Itu adalah terkait dengan dokumen apresial, maka di situ harus dirahasiakan. Jangan sampai ada kebocoran informasi terkait dengan tanah-tanah yang dilakukan apresial di situ. Terus terkait dengan apa tadi, bahwa saya sambil lalu dengarnya ya. Ini, terkait dengan apa sih kelemahan dari konsultan apresial itu gitu ya. Jadi ada itu tentu terkait dengan ini Pokja pemilihan harus hati-hati. Di situ terkait dengan perizinan, tentu terkait dengan izin ini harus tercatat di Kementerian Keuangan. Ini kantor jasa penilai publik atau KJPP di sini. Banyak sekali barangkali ternyata KJPP tersebut sudah mati atau tidak aktif seperti itu. Ini yang menjadi mungkin sedikit permasalahan bahwa ternyata KJPP-nya sudah tidak aktif seperti itu Pak. Itu hanya beberapa tadi yang saya tangkap dari teman kita yang ada di Jawa Barat. Ya, Bu Iin tadi Pak. Bu Iin ya, itu. Terus jadi, kalau terkait tenaga ahlinya itu kan juga harus diperiksa oleh teman-teman Pokja Pak. Baik itu apa namanya syarat-syarat dia misalkan kayak SKT SKA-nya untuk yang penilai tadi kan Pak. Itu kan perlu dilakukan klarifikasi juga oleh teman-teman Pokja. Terkait ijazahnya, keasliannya, terus pengalamannya, referensinya itu kan juga perlu diklarifikasi oleh teman-teman Pokja juga. Betul Pak Tommy. Di situ bahwa memang terkait apresial ini karena banyaknya tenaga ahli, kita baru melakukan FS saja, feasibility study. Di situ bahwa ada beberapa kajian-kajian yang memang juga membutuhkan banyak tenaga ahli. Belum lagi nanti pada poin penyusunan dokumen apresialnya, dokumen perencanaan di PPT gitu ya. Jadi di situ membutuhkan tenaga ahli banyak
Sehingga pada saat membuat KAK seperti yang sudah disampaikan Pak Tommy tadi, betul-betul dibuat secara cermat sehingga akan menghasilkan penilaian-penilaian HPS yang akan dilaksanakan seperti itu, Pak. Ya, Pak. Pengalaman Pak Suyadi, apakah jumlah penyedia KJPP ini saat ini masih cukup banyak gitu Pak, kompetitif atau enggak Pak? Kemarin terakhir ini Pak. ketika saya nanya-nanya, kemarin saya juga rencana mau ada prasial gitu ya, tapi terkait dengan anggarannya yang menipis, akhirnya pokjanya tidak saya, akhirnya dilimpahkan ke teman gitu ya, karena saya mengukur bahwa ini tidak layak gitu ya, dengan nilai yang sedikit, dengan jumlah waktu yang terbatas, dan karena belum ada FS-nya, itu harus mulai FS maupun DPPT nanti akan dilaksanakan dalam nilai yang kecil, maka dan waktu pelaksanaan yang pendek, maka saya anggap bahwa itu nanti tidak akan ada yang minat, kan seperti itu, kan kasihan juga. Akhirnya dilimpahkan ke teman untuk menjadi pokja pemilihannya, Pak, pokja seleksi seperti itu, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Suyadi sharingnya. Oke, terima kasih Pak Tommy. Ya, itulah tadi. Apakah ada pertanyaan atau dari Bapak Ibu sekalian? Jika ada, silakan raise hand atau langsung tulis di kolom chat. Mungkin ada yang ingin share tentang materi ini juga mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Apakah masih ada? Ya, Mungkin Bu In tadi mungkin karena Bu In kelihatannya banyak pertanyaan yang tersimat karena barusan menangani apresial, Pak, coba digali karena apresial ini memang unik gitu ya. Kalau baru mungkin baru melaksanakan atau baru sebagai pokjanya juga akan merasa kebingungan, apalagi tadi loh kok akhirnya yang dituntut, yang di apa tadi kok malah pokjanya seperti itu kan gitu. Kelihatannya Bu In ini baru aja melaksanakan atau sedang dalam melaksanakan, kelihatannya seperti itu. Iya sih Pak, waktu pas tahun 2019 itu kan ada pembebasan lahan, cuma pas di akhir mau menjelang akhir tahun gitu kan, ada 3 bulanan, jadi appraisalnya itu cuma 30 hari ya kalau nggak salah. Terus ternyata dari 8 bidang yang setuju kan 7, yang tidak setuju 1 gitu. Dan pas di pertengahan di 2020 kita pembayaran semuanya sih berjalan lancar. Memang tinggal 1 bidang sih yang belum gitu kan. Nah, tiba-tiba pas di tahun 2021 ini si yang punya 1 bidang ini kan menuntut gitu kan, dia ke pengadilan gitu. Even dia ke pengadilan negeri ternyata memang dia kalah karena dia hanya punya bukti pembelian secara kwitansi, kan itu nggak bisa kan gitu. Cuman karena memang benar sih kalau yang namanya penilaian harga tanah itu memang nggak bisa bersifat umum kan, rahasia. Jadi kan jangan sampai ada maklar yang tahu. Nah kayaknya yang ini nih pengacaranya ini tuh ngepanas-panasin yang punya 1 bidang ini gitu. Jadi yang dinilai misalkan nih 700 juta gitu. Jadinya dipanas-panasin jadi naik 1,8, even dia kalah gitu. Jadi pengadilan negerinya juga akhirnya bilang gitu, nggak bisa di pengadilan ini gitu. Bisanya tuh paling ke PT UN Bandung kan gitu. Cuman memang sih kementeriannya menang gitu kan. Cuman saya sempat kan yang mengeluarkan appraisal, event PPK-nya udah menyetujui nilai itu, karena kan kalau kita kan yang lebih ahli kan si orang appraisalnya kan jasa konsultannya kan, jadi kita kan percaya gitu. Dan dari 8 bidang kan 7 yang setuju kan berarti 1 yang nggak setuju kan berarti memang si 1 ini nih yang dipanas-panasin. Emang resenya di situ gitu. Apalagi pakai pengacaranya ada 5 terus dikompor-komporin.
Itu sih Pak. Tapi masyarakat sekitarnya sampai warga apa yang sesepuh ataupun yang apa yang dianggap tokoh masyarakat di situ juga sama gregetan sama satu orang bidang ini. Cuman ya apa yang namanya ranah hukum kan harus dijalani ya gitu. Jadi ya kita mengikuti. Cuman kita jadi gak bisa PHO jembatan kan cuma gara-gara satu ini. Itu sih Pak. Cuman yang apa ya? Itu pengalaman gitu. Even sekarang saya ada Nilai lagi. berapa toh Bu? Seleksinya nilai berapa? Cuman ini sih Pak, waktu pengadaan appraisal itu sih 100 gitu. Duh, kok sedikit banget ya? Iya, cuman emang Sudah punya dokumen lain seperti FS sudah belum? itu udah Pak, gitu udah gitu. Cuman Berarti ini tahap yang ke apresialnya ya? iya ini di Dilakukan tahap oleh ya, BPN ya? appraisal iya udah Oh gitu. iya. Semuanya sih Berarti udah komplit, cuman emang satu ini aja sih, satu bidangnya oh iya. dipanas-panasin. Itu sebenarnya terkait dengan satu bidang tersebut bahwa pada saat studi kelayakan terkait dengan sosek, jadi sosial ekonomis itu sebenarnya sudah terkait dengan satu bidang tersebut harusnya dipanggil gitu ya. Maka terkait dengan perencanaan ini terkait dengan survei lokasi, survei sosial ekonomi, kelayakan lokasi, analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat. Di situ banyak lagi ada perkiraan nilai tanah, dampak lingkungan. Di situ terkait itu tentu orang tersebut itu sering hearing gitu ya. Jadi tidak mungkin kalau mereka tidak tahu. Ini setiap tahapan itu minta persetujuan tanah-tanah mereka yang akan dibeli. Jadi tidak mungkin jatuh pada maklar kalau memang dokumen tersebut bersifat rahasia. Seperti itu Bu Iin ya. Iya, Jadi terkait dengan orang tersebut menolak atau gimana itu pada saat ada kegiatan FS maupun DPPT tersebut, apakah orang tersebut tidak mengetahui, kan pasti ada hearing kan seperti itu. Jadi beberapa kali hearing, kalau memang di situ berarti tidak setuju pada saat perencanaan kan seperti itu. iya Bapak ya. Iya Bapak, makasih. Makasih. Iya, terima kasih Bu Iin dari Jawa Barat atas sharing pengalamannya di malam hari ini. Apakah masih ada? Itu aja udah cukup. Oh ya, terima kasih Bu Iin. Dari peserta lain, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita pada hari ini? Kalau mungkin sudah tidak ada, mungkin ada closing statement dari Pak Tommy sebelum kita mengakhiri materi kita pada malam hari ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas. Jadi Bapak Ibu untuk proses pengadaan appraisal atau jasa penilai ini ada beberapa macam tadi. Gunakan atau pilih yang sesuai dengan menggunakan atau outputnya itu nanti diperoleh sebaik-baiknya, bermanfaat, kemudian itu prosesnya bisa dengan pengadaan yang dikecualikan maupun dengan proses baik itu pengadaan langsung maupun seleksi sesuai dengan nilai yang ada, misalkan di bawah 200 ya pengadaan langsung bisa, kemudian kalau di bawah 100 pengadaan langsung, kemudian kalau di atas 200 dengan seleksi. Dan mohon kepada teman-teman PPK yang membuat kerangka acuan kerja lebih detail dalam menyusun, lebih detail dalam membuat outputnya itu mau seperti apa, keluaran dari hasil penilaian ini seperti apa, jasa penilai itu akan di outputnya seperti apa, sehingga kalau semakin detail itu semakin jelas teman-teman dari jasa penilai ini akan memberikan output yang terbaik untuk teman-teman PPK. Mungkin itu Mas, saya mohon maaf juga kalau ada salah kata yang saya sampaikan, dan tadi terima kasih sekali Pak Suyadi Patmo juga sudah mau sharing di sore hari ini, malam hari ini. Kemudian
Tadi juga ada Pak Elias dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Tommy Darminanto atas materinya pada malam hari ini, yaitu tentang tata cara pengadaan konsultan appraisal. Ya, baik. Dengan closing statement dari Pak Tommy Darminanto tadi, maka mengakhiri sesi webinar kita pada malam hari ini. Dan kami dari CV Konsultan Indonesia, mohon maaf bila ada kesalahan selama perjalanannya webinar tadi. Dan itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Fadel. Demikian webinar kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu di webinar hari Senin lagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu. Sehat selalu. Terima kasih. Izin